Halo guys, balik lagi di channel gue. Oke, di video kali ini gue lagi ada di Bandung ya. Tuh, selamat datang di kota Bandung bermartabat. Wih, ada ZX 25R. Oke, di video kali ini gue lagi ada di Bandung. Dan kebetulan ya hari ini tuh gue mau survei kosan ke daerah Dago. Kebetulan aja gitu sambil mau ngevlog. Dan ini di Cibiru ya, yang menuju kota Bandung, ini Bandung Timur gitu guys. Dan ini sebelumnya gue sempet ini ya nggak upload beberapa hari pas sebelum video yang kemarin. Nah di sini, yang di sana tuh videonya gue itu yang setup motovlog ya, apa aja yang diperlukan ketika kita mau mulai motovlog. Nah gitu guys. Dan sekarang gue baru upload lagi. Kenapa gitu ya? Biasanya gue konsisten tiap hari upload, dan sekarang agak jarang gitu ya. Ya sebetulnya kemarin itu gue sempat sakit guys. Sempat sakit karena terlalu hektik ya menghadapi suatu kerjaan gitu. Jadinya sakit udah 3 hari. Kemarin juga sempat-sempatin ngupload biar nggak hilang algoritma gitu. Gue mau sambil ngevlog ke daerah Dago, dan dimana daerah Dago itu daerah kota Bandung. Nah di situ teh macetnya ya begitulah. Apalagi kalau misalkan jam pulang kerja sekarang jam berapa tuh? Jam 1.57 ya, jam 13.57, berarti jam 2 kurang. Nggak perlu belok deh, tinggal lurus aja dulu ya. Lupa lurus ke sana nanti. Sebenarnya sih kalau lurus tinggal lewat ini ya. Cuma di sini tuh anjir macetnya cuy. Kalau sore-sore gila macetnya, nauzubillah. Sebenarnya bisa sih lewat sana, cuma males, mending lewat Soekarno Hatta aja biar ada cepet. Tapi di sini tuh Kiara Condongnya ya, aduh bingung deh. Oke lah, gimana nanti aja lihat kondisi di depan. Kalau misalkan macet, gua bakalan belok ke kanan ke arah Gede Bagi. Oke guys, sambil gua mau jalan ke Dago. Sekarang gua mau ini dulu lah, mau bahas dulu seputar algoritma YouTube ya. Kan sebelumnya gue sempat bahas tuh, gue itu targetan perharinya mau terus upload ya, upload video per hari minimal 1 video gitu ngupload. Nah videonya dulu gua ada di sini nih, videonya di sana. Nah itu tuh mau nyoba ngupload konsisten selama beberapa hari, dan apa gitu ya, ininya apa sih feedback YouTube ke kitanya gitu, apa dan apakah algoritmanya nyangkut ke video kita apa enggak gitu. Nah sekarang gua mau kasih testimoninya kepada kalian guys ya, meskipun subscriber gua masih sekitar 50-an ya, cuma ini manjur banget kalau misalkan kita lakukan dengan konsisten. Oke, ini dia efek-efek yang gua rasain ketika gua konsisten upload video per hari itu 1 ya minimal gitu. Oke, jadi gini guys, setelah gua experience ya, gua eksperimen selama beberapa hari, gua konsisten upload per hari 1 video, gitu. Paling di mana liburnya juga cuma 1 hari, berikutnya upload konsisten lagi. Nah itu tuh ya langsung gitu ya, si algoritmanya tuh setelah beberapa hari, karena kita biasa upload konsisten dan juga temanya atau topiknya itu sama. Misalkan gua kemarin ngupload tentang motovlog ya, bukan kemarin sih, lebih ke emang konten gua sekarang motovlog gitu ya. Konten gua motovlog, gua upload terus tiap hari konsisten selama beberapa minggu ke belakang. Ada kali ya gua konsisten kemarin itu sekitar 2 minggu lah, dan alhamdulillah dari segi view juga itu naiknya lumayan cuy. Karena kan gue tuh awalnya emang ini channel dari nol banget ya, dari nol banget. Gue bangun channel ini tanpa bantuan sub for sub. Kalau dulu mah ada ya, kayak komunitas sub for sub ya. Jadi sama YouTuber itu saling subscribe gitu lah biar subscribernya nambah. Nah ini gue enggak. Dulu tuh musim banget ya kayak gitu anjir. Tahun 2000 berapa ya itu, wah udah lawas banget gitu. Nah kalau sekarang ya kemarin tuh gua tanpa support sub, tanpa gua minta subscribe ke temen, tanpa gua minta subscribe ke orang lain gimana ya, secara door to door enggak. Konsepnya gua manfaatin apa kelebihan di konten gua buat kalian nikmatin kayak gitu. Jadi intinya nggak ada paksaan, nggak ada nggak ada unsur cheating lah intinya.
Jadi langsung orang-orang tuh suka sama konten gua dan langsung aja di subscribe kayak gitu. Jadi murni gitu ya. Jadi murni, enggak ada campur tangan dari cheating kayak gitu. Ini langitnya gelap banget, semoga aja nggak hujan ya. Oke, intinya gitu guys. Jadi gue itu dapat sampai sekarang 59 subscriber murni karena kalian suka ya, tanpa sub for sub alias saling sub ya, sesama youtuber, enggak gitu. Jadi itu murni semua karena konten gue, karena gue sering upload kayak gitu guys. Dan itu yang awalnya juga ya, konten pertama gue yang all new CBR ya, pemakaian all new CBR selama 1 tahun. Nah itu tuh sekarang viewersnya udah nyampe 200 kalau nggak salah ya. Nah itu juga lumayan guys. Itu tuh gua nggak kayak nggak kayak gila-gilaan lah promosinya. Gua cuma promosiin lewat Instagram gua ya, sama WA, udah itu doang, cuma ngepromosiin itu doang. Sisanya gua andelin upload konsisten. Yang pertama upload konsisten yang jelas ya, yang kedua kualitas videonya, yang pasti videonya harus jelas. Yang pertama harus jelas ya, karena orang-orang mau lihat apaan kalau misalkan videonya nggak jelas. Kayak gitu. Yang berikutnya itu audionya juga harus jelas gitu, jangan samar-samar, jangan sampai audionya nggak adaan juga, karena ya audio itu penting cuy. Ini hujan cuk, terus harus neduh aja. Wah terus di depan. Waduh, bahaya. Mana dulu ya? Aduh, gua baru sembuh sakit lagi ini. Depan dulu ini. Ngiuhan sini, ngiuhan. Bentar. Wah. Hujannya gede molnya. Wah, ini gua dulu ya, gua jeda dulu videonya karena gak memungkinkan anjay. Gua lanjut lagi nanti kalau misalkan udah nggak hujan lagi. Oke guys, sekarang kita lanjut lagi, dan ini posisinya udah beda dari gua tadi neduh. Sekarang gua udah ada di Kircon nih. Soalnya tadi lama banget cuy. Ininya redanya sampai 1 jam tadi tuh. Dan tadi itu sebenarnya gua agak maksain buat berangkat lagi karena tadi masih gerimis ya. Tapi alhamdulillah nih, setelah gua melewatin kegerimisan itu di sini ini ya, di sini agak lumayan lah, nggak terlalu gerimis amat gitu. Dan seperti biasa kalau lewat jam 3 atau jam 2 di Bandung itu ya beginilah guys, pasti macet ya, sama yang pulang kerja, belum lagi sama yang main gitu. Jadi ya udahlah. Oke, gua lanjutin pembahasannya tadi ya, pas sebelum gua neduh tuh tentang ini ya, tentang algoritma YouTube yang kemarin gua sempat eksperimen gitu ya. Nah jadi gitu guys. Jadi setelah gue coba eksperimen selama 2 minggu lah kurang lebihnya ya. Waduh ini, wah. Setelah 2 minggu ya gue eksperimen ngupload tiap hari konsisten, dan alhasil ya membuahkan hasil gitu guys. Hasilnya apa? Ya buktinya beberapa video di channel gue itu udah ada yang tembus 200 view lebih gitu kan, sedangkan subscriber gua ya masih 50-an lah. Gak tahu nih kalau misalkan video ini diupload subscribernya udah nyampe berapa gitu ya, nggak tahu juga. Soalnya ya biasanya rutin tuh per hari itu nembus 2, 3, 5, paling banyak tuh 5 kalau nggak salah mah per hari itu ya. Jadi ya bisa disimpulkan bahwa
dengan upload konsisten, dengan kita upload konsisten, semuanya bakalan ini gitu, bakalan ada apa ya, bakalan adalah ininya gitu, impactnya ke video kita atau ke channel kita. Jadi kalau misalkan kalian nguploadnya cuma ya semau-maunya kalian gitu ya, itu otomatis ya, bukan otomatis lagi sih, lebih ke ya bakalan ini gitu, nggak bakalan direkomendasiin video kalian itu ke beranda orang-orang. Jadi intinya ketika kalian itu upload videonya rutin, rajin, konsisten, terus juga memanfaatkan SEO juga ya. Apa itu SEO? Nah, nanti gue jelasin habis penjelasan ini. Bukan SEO CEO ya, tapi ini SEO gitu, SEO optimization gitu. Nah, jadi kalian itu harus konsisten juga, karena algoritma YouTube itu merekomendasikan channel-channel yang istilahnya adalah selalu upload gitu ya, nggak belang betong ya, kalau bahasa Sundanya mah belang betong gitu. Nggak kayak setengah-setengah uploadnya gitu, nggak kayak ya uploadnya semau kalian ya, kecuali kalian tuh udah terkenal gitu ya, udah kalian itu artis gitu. Kalau gitu mah ya suka-suka kalian juga pasti ada gitu ya, apa ya, pasti naik video kalian kayak gitu. Cuma kan kalau kita mah yang namanya YouTuber atau motovlogger yang baru merintis gitu ya, apa boleh buat itu, kita harus rajin-rajin upload dan juga harus konsisten di genrenya juga ya. Jadi ya nggak boleh kayak apa ya, misalkan kita kontennya motor nih, misalkan konten motor nih, terus besokannya konten gaming, itu udah gak bakal direkomendasiin sama YouTube kayak gitu. Jadi ya harus genrenya terus jelas gitu. Nah, kata gue tadi apa ya, SEO itu apa ya? SEO itu apa? SEO YouTube ya. SEO itu yang memungkinkan channel kalian itu bisa ditemui oleh calon penonton kalian ya, viewers kalian gitu. Itu SEO itu wajib banget kalian isi, kayak tag kayak gitu, terus juga layar akhir ya, layar akhir video, terus juga kartu video. Nah, itu termasuk SEO juga, karena itu bisa merekomendasikan video-video kalian yang lainnya. Contohnya nih, sekarang gua mau merekomendasiin kalian buat nonton video yang awalnya gua ngebahas tentang algoritma dan gua mau eksperimen di sini nih. Nah, kayak gitu guys. Begitulah ya strateginya, karena itu lama-kelamaan kalau misalkan sering dan juga konsisten, itu lama-kelamaan juga bakalan banyak banget viewers yang mampir ke channel kalian, bahkan jadi subscriber kalian kayak gitu. Mungkin ini ya mungkin ini kata kalian, lu juga ini channelnya belum gede, belum 1000 subscriber, bukan 1000 sih, bahkan 100 juga belum gitu ya. Ini dia, makanya ini dia gua praktekin sambil berjalannya waktu kayak gitu. Jadi ya seiring berjalannya waktu kita lihat aja nanti di bulan depan subscriber gua akan tembus berapa kayak gitu. Kalau misalkan gua channelnya bukan channelnya, kalau gua uploadnya konsisten gitu ya, kayak gitu guys. Ya mungkin sorry banget kalau misalkan penjelasan gua kurang jelas, karena ya ini gua sambil konsentrasi juga milihin jalan-jalan yang minim airnya gitu, karena ya ini sepatu gua anjay kena ciprat gitu. Jadi males banget kalau misalkan harus basah-basahan sampai pulang. Dan sekarang gua udah sampai ini ya, sampai di jalan apa ini teh, Jalan Jakarta ya, di depan tuh Jalan Jakarta. Aduh gak kelihatan, aduh. Nah, jadi buat kalian yang pengen jadi motovlogger dan kalian itu channelnya pengen ditonton sama orang-orang banyak ya, seenggaknya channel kalian itu pengen ditonton lah gitu ya sama orang lain gitu. Nah, sekarang gua bakalan taruh poin-poinnya. Yang pertama dari kualitas video dulu ya. Sekarang soalnya percuma kualitas video kalian jelek terus kalian uploadnya konsisten gitu ya, percuma. Orang-orang juga bakalan pikir dua kali buat nonton channel kalian kalau misalkan videonya kurang bagus kayak gitu. Nah, yang pertama kualitas videonya sama audio harus bagus ya, seenggaknya jelas lah gitu.
seenggaknya jelas buat dinikmatin sama penonton-penonton. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, upload konsisten ya, upload konsisten meskipun gak tiap hari, tapi kalian itu harus konsisten uploadnya. Jangan sampai minggu sekarang misalkan 5 video, minggu depan cuma 1 video, minggu depannya lagi enggak, nah minggu depannya lagi upload lagi. Nah, jangan sampai kayak gitu guys. Jadi si sistem rekomendasi YouTube itu gak bakal bekerja kalau misalkan ya uploadannya kayak gitu. Nah, yang terakhir ya, yang ketiga, terus ini dulu ya, gua mau validasi dulu. Ini menurut gua, bukan menurut Google ya. Ini menurut gua pribadi, bukan asli pure sistemnya YouTube tuh kayak gini, bukan. Ini pure menurut gua pribadi dan menurut analisis gua gitu, selama eksperimen gua lah intinya ya, kayak gitu. Yang ketiga ini menurut gue yang terakhir, kalian harus pinter-pinter ngerakit atau bukan ngerakit ya, ngerangkai CEO nya ya. Kalian itu harus pinter-pinter ngerangkai SEO nya, SEO YouTube nya, yang kayak tadi gue bilang, yang ada kartu akhir ya di atas kanan tuh kan, ada kalau misalkan kita mau upload video ada pilihan kartu video atau kartu video, terus juga ada elemen akhir. Nah, elemen akhir dan kartu video ini sangat-sangat ngaruh guys buat SEO YouTube kalian. Terus setelah itu ada SEO di tag ya, di tag ini apa sih, di tag adalah pokoknya di YouTube Studio kalian. Kalau misalkan mau upload video kan suka ada tuh tag di bawahnya. Nah, itu tag itu harus diisi sesuai dengan judul dan isi video kalian. Harus, itu wajib ya, harus sesuai judul dan video kalian, itu isi video kalian. Karena kalau misalkan beda, isi video beda, tagnya beda, sama apa sih namanya, sama judulnya beda, itu SEO nya susah banget nangkepnya. Jadi ya percuma aja gitu, videonya udah bagus-bagus, terus juga judulnya udah bagus, SEO nya salah, ataupun juga SEO nya kurang ini ya, kurang berkaitan dengan isi video atau judul videonya. Itu bisa jadi ngehambat juga buat pihak YouTube itu ngerekomendasiin video kalian buat muncul di beranda gitu guys. Oh ya, yang terakhir nih ya, ini yang terakhir nih, yang terakhir banget. Yang keempat ada tambahan nih dari gua. Jadi untuk yang terakhir ini, gunakanlah ataupun juga bikinlah video yang lagi trending gitu ya. Misalkan sekarang yang lagi trending itu, misalkan aja ini mah ya, All New Cyber 150 2023 gitu ya, karena kan dulu tuh sempet trending nih motor ini. Nah, buatlah konten tentang motor itu. Nah, kayak gitu guys. Jadi itu bisa naik juga lewat konten trending. Nah, mungkin kayak gitu aja ya guys, tips dari gua ya. Ini sekedar pengalaman aja setelah gua melakukan eksperimen tentang tentang algoritma YouTube. Ya begitulah yang gua dapetin. Oke guys, cukup sekian aja video dari gua. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton dari awal sampai habis. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe. See you in the next video guys.